Mana beta sadar hati sing bisa dipaksa untuk hadirkan cinta saat susah ada rasa. Beta sing tahu mengapa katong dua semakin jauh. Kadang ragu untuk menyapa. Untuk Pak Karimu Yanto bisa dibuka kembali ya. Nanti agar Mbak Amanda bisa membuka kembali dan mudah-mudahan mendengar ini khusus untuk Pak Karimu Yanto. Diberi waktu sampai jam berapa nanti agar Bapak bisa ngirim ya, bisa ngirim kembali karena ada kesalahan teknis gitu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan unek-uneknya? Oh, Pak Denny Dun, silakan Pak Denny. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas. Menyangkut dengan pertemuan hari pertama tentang kegiatan diklat KSPS kemarin, memang pada hari pertama memang pada dasarnya memang ada banyak kendala Bapak. Ada banyak kendala yang dihadapi, apalagi dalam penerapan dan penggunaan aplikasi-aplikasi baru. Jadi kemarin juga pengalaman saya sama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain. Saya juga ya susah juga ya dengan berbagai cara upaya bagaimana supaya bisa menguasai aplikasi yang ada di LMS ini. Jadi menyangkut dengan pengerjaan tugas kemarin, walaupun dengan keterbatasan jaringan yang kurang baik, kadang putus, kadang kirim juga tapi tidak masuk dan sebagainya, tapi saya tidak patah semangat Bapak. Dengan semangat yang kuat, dengan semangat yang tinggi, karena ini satu kegiatan pembelajaran yang memang kita sebagai kepala sekolah dan pengawas ini harus kuasai ke depan. Apalagi di dalam kita memasuki era platform digitalisasi yang sekarang berkembang. Salah satu wujud nyatanya adalah program dari kementerian ini adalah sekolah penggerak ini menjadi salah satu contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Itu yang merupakan satu prinsip daya dorong yang dari saya Bapak, sehingga apapun masalah, apapun kendalanya, tetapi kita berusaha untuk bisa. Seperti itu Bapak. Persoalan-persoalan yang dihadapi sama juga dengan teman-teman. Ketika saya mengalami kesulitan, saya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang ada. Sampai tadi malam pengerjaan tugas juga itu juga berusaha supaya sampai tuntas dengan berbagai daya upaya, tetapi ada usaha. Hanya ada satu saya punya Bapak, yaitu di rencana kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan diklat itu tadi malam itu saya sempat upload, sempat unggah, tetapi sampai dengan pagi ini belum dicentang. Pagi ini saya ada lihat lagi, memang di dalam unggahannya sudah ada, tetapi belum dicentang. Seperti itu Bapak. Terkait dengan Pak Denny Dun, ada dua persoalan. Yang pertama yaitu tentang tempat.
Yang kedua adalah format rencana kegiatan. Bapak Ibu mungkin ada teman yang lain yang punya pengalaman sehingga bisa menjawab, bisa ada tentang. Tentang itu yang tentang siapa? Ya. Kemudian format itu ada di mana? Silakan, ada teman yang punya mau menyampaikan, silakan. Pak siapa? Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Oke, silakan Pak Yanto. Ya, makasih buat kesempatan diberikan, Pak. Persoalan yang dialami oleh Pak Dindun sama dengan yang saya alami. Kesulitan menemukan file rencana kegiatan itu di LMS. Dan ternyata ketika kita banyak bertanya pada teman, baru kita tahu bahwa file tersebut ada di bagian icon orientasi kegiatan. Sehingga mungkin permasalahan Pak Denny Dun dengan saya hampir sama. Kalau Pak Denny bersyukur sudah bisa mengunggah file tadi malam. Jadi deadline waktunya belum. Ini. Kalau saya baru sudah unggah file, salah pula file yang saya unggah. Jadi kalau mau ganti, pagar sudah terkunci, pintu kamar saya tidak bisa masuk lagi. Adakah yang bisa buka kamar buat saya? Itu yang saya menunggu belas kasihan. Terima kasih. Nanti saya kirim filenya Pak Yanto. Ya sudah Pak, saya sudah kerjakan. Oh. Cuma mau ganti file aja di SMS. Terima kasih Pak. Ya. Jadi persoalannya Pak Yanto itu tidak bisa masuk karena pintu sudah ditutup. Semuanya sudah ada tapi tidak bisa masuk. Tadi sudah saya sampaikan sama admin yang akan membuka Bapak Ibu. Tiada lain. Iya, iya. Nah, jadi kami yang bisa buka. Oke, nanti Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Kemudian yang menceklis siapa? Punya pengalaman menceklis siapa? Apakah Bapak sendiri atau dari kami? Jadi kalau checklistnya otomatis Pak, kalau sudah tugasnya sudah dikerjakan, otomatis dia akan terchecklist. Baik. Ya, benar Bapak. Kalau ketika sudah dikerjakan, maka dengan sendirinya dia checklist hijau. Tapi saya sudah unggah, tetapi sampai dengan pagi ini saya buka kembali belum di checklist. Padahal tadi malam itu saya sudah kerjakan dan sudah unggah. Bukan pagi ini Bapak. Ya, kemarin itu saya sudah kerjakan seperti itu. Oke. Itu yang nomor berapa Pak? Itu yang paling terakhir. Paling ya mau terakhir itu rencana kegiatan ya. Ya, kayaknya rencana kegiatan. Rencana belajar. Ya, rencana belajar. Oke. Rencana belajar. Ya. Justru rencana belajar lebih gampang diunggah dibanding kalau kita post ke forum baru harusin. Itu coba Ya. Pak lihat, mungkin perlu komen teman punya. Kadang-kadang perlu kita komentari teman punya, ada reply teman punya, sehingga kita refresh baru kita punya dengan sendirinya. Itu kalau kita tidak pernah mengomentari apa yang dikerjakan teman, itu yang bisa kita alami. Biar kita sudah kerja, kadang-kadang kita juga tidak tercentang itu. Artinya pengalamannya begitu, karena tadi malam saya pikir untuk tercentang itu tidak ada masalah, mulus-mulus kalau kita saling berbagi. Saya berpendapat, Bapak mengomentari saya mengomentari Bapak, dengan sendirinya itu tercentang. Benar sekali yang disampaikan Pak Jeffrey. Memang untuk bisa terchecklist di sana kan ada petunjuk, ya. Petunjuknya itu ikuti. Ketika petunjuknya diikuti, contoh sederhana, ini terkait dengan apa yang kita kirim, yang sudah kita upload, itu kan ada kaitannya, ini kan ada keterkaitan materi ya. Otomatis keterkaitan materi, kita harus mengomentari apa yang dikerjakan teman. Kalau tidak ada komentari, tidak mau, walaupun sudah diupload, kan gitu. Ya, setelah disubmit itu, nanti tidak akan ini, karena masih ada kosong gitu yang belum terisi. Oleh karena itu Bapak Ibu benar sekali, tolong dipelajari, baca itu ya dari awal sampai akhir, baru melakukan kerjakan. Jangan tembak langsung pada tugasnya. Nah, kalau
tugasnya langsung diupload, ya tetap checklistnya tidak keluar gitu ya. Itu kesemuanya Bapak Ibu memang telaten. Dan Bapak Ibu, saya senang sekali nih teman-teman, Pak Jabir sudah menemukan ya. Ternyata seperti ini. Di LMS itu semuanya pelajaran itu Bapak Ibu, langkah demi langkah itu di sana udah dikondisikan. Tinggal kita patuh tidak. Ketika kita melangkah tapi bisa mensiasati, nggak masalah. Tapi kalau tidak bisa mensiasati, itulah masalah. Pak Indun ternyata kok nggak bisa nyeklis-nyeklis, kenapa? Itu ada selalu satu lubang yang masih belum ditambal, yaitu interaksi dengan teman yang lain. Harus punya kesempatan, harus berkewajiban komentari pendapat teman. Karena di sini belajar kita ini selain ada yang memang individual, ada yang perlu adanya pendapat teman. Itu ya. Oke. Baik Bapak. Sebentar Pak. Sebentar Bapak. Sebentar ya. Pak Okbo. Sebentar Bapak. Ini di Pak Indon ini kuat sekali noise-nya ini ya, ramenya ini. Kenapa ini tidak tahu itu. Jadi suara anak-anak masuk gitu ya. Iya. Oke. Makanya nanti kalau Pak Indon ngomong, yang lain tahan dulu. Baik. Saya kira Pak Indon cukup ya. Jadi dari centang sama petunjuk, format karena ada semua di sana. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Oktiven Bu Yanti ya. Bu Yanti nah. Iya, ya. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama berbicara tentang kendala hari pertama Pak. Memang berbicara tentang kendala hari pertama, saya rasa kita semua mengalami hal yang sama, yaitu masalah jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa kesulitan saat kemarin itu hari pertama ketika masuk LMS. Nah, saya masuk LMS, di situ saya sempat bingung karena LMS-nya itu banyak. Nah, lalu saya kembali berpikir lagi, saya masuk lagi ke e-learning PSP dengan memakai akun SIM PKB. Nah, disitulah saya temukan, lalu saya mengikuti petunjuknya, sehingga saya sempat bergabung kemarin dengan bersama Google Meet. Saya agak lambat memang kemarin. Dan yang membuat saya lebih kesulitan lagi, ketika ada tuntutan tugas yang harus diselesaikan, apalagi tuntutan teknologi yang memang masih saya sangat kurang pahami. Nah, seperti itu Pak. Dan ketika saya temukan, saya masuk di diklatku, di situ ada item-item. Jadi saya pakai logika saja kemarin itu Bapak, apalagi kerjanya mandiri. Jadi saya klik, oh ternyata saya temukan. Jadi saya kerja dan kerja. Lalu yang berikut seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jeffrey Lai tadi. Tadi malam juga saya mengalami hal yang sama Pak. Ketika saya membaca, oh ternyata harus mengomentari pekerjaan teman atau saran teman. Saya mengikuti petunjuknya, lalu tercentang hijau sudah tadi malam. Jadi saya sudah menyelesaikan tugas tadi malam jam 11 lewat. Jadi saya sempat muat di grup bahwa saya sudah menyelesaikan tugas tersebut. Itu memang susah, gampang-gampang susah Pak. Jadi kita butuh kesabaran dan ketelitian. Jadi kemarin ya terus terang saya logika saja, apalagi saya kerja sendiri-sendiri, tidak bergabung sama teman. Ya, kebetulan juga di rumah ada wifi, saya sendiri-sendiri. Itu saya mengikuti petunjuk saja itu dengan pakai logika saja Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa kendala lagi dalam bahasa karena ada beberapa instruksi yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, tapi itu juga
Ya, terima kasih buat Ibu Admin dan teman-teman yang lain. Ya, mereka mengatakan ya tanya Mbak Google saja. Jadi saya tanya Mbak Google, ya saya mendapatkan jalan keluar, lalu saya bekerja terus dan sampai selesai tadi malam. Itu terima kasih Pak. Memang dia butuh kesabaran, ketelitian. Ya jangan merasa aduh saya sudah terlambat atau bagaimana atau langsung menyerah. Itu harus berjuang terus Pak. Ya, itu saja Bapak yang saya sampaikan, kendala-kendala saya kemarin, dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baik, saya pikir masih ada ya Pak. Oke, silakan Pak. Mohon Bu Yantinya diklik kembali biar tidak munculnya kesennya ya. Oke, baik. Oh ya, makasih. Ya, mungkin saya hanya tambahkan sedikit Bapak. Silakan Pak. Menyangkut fitur yang ada di LMS yang disampaikan oleh Pak Ndun tadi. Terkendalanya di centang hijau itu. Nah, memang kalau untuk di pengumpulan tugas itu kita tidak bisa berdiskusi, jadi kita tidak bisa melihat tugas teman. Itu dulu kita pahami fitur-fiturnya. Jadi kemungkinan besar beliau di situ kan ada semacam salam, ada komentar bahwa kita mengucapkan selamat pagi, siang kepada instruktur yang akan memeriksa tugas. Mungkin di situ yang beliau belum sempat isi. Dengan ini tugas ini saya kirimkan mungkin di bagian itu. Karena tugas yang diunggah tidak bisa dilihat oleh teman kita untuk khusus di fitur pengumpulan rencana belajar. Sedangkan fitur yang kita bisa berdiskusi itu hanya ada di forum diskusi yang di asinkronus 3, itu saja yang kita bisa diskusi. Yang jika kita tidak melaksanakan diskusi, jika hanya kita menyampaikan pendapat dan tidak mengomentari teman, dia tidak centang hijau. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat dan kita kita menyampaikan pendapat juga di pendapat teman, itu baru dia centang hijau di forum diskusi. Kalau yang lain-lain, fitur yang lain kita tidak perlu, tidak bisa masuk untuk komentari yang teman punya. Kira-kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Octavianus, yang luar biasa ya. Jadi segala sesuatu yang di sini semua ada jalan keluarnya, tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Ketika kita teliti, yakinlah bahwa semuanya akan selesai. Oke, baik. Yang angkat tangan di bawah itu diberikan. Ya. Halo. Ya, resen dulu, nanti saya beri kesempatan. Mama Kepsek ini klik itu angkat tangan yang ada di bagian kanan bawah. Sudah sayangku. Sudah Bapak Kepsek. Oke. Pak, ya, salam untuk kita semua. Halo. Sebentar Ibu, sebentar. Bu Yatina dengan Bu Yatina mohon resennya diklik lagi biar tak nampak dulu. Oke, baik. Silakan Bu Yolanda. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Seperti teman-teman semua, di hari pertama itu banyak kendala, khususnya bagi saya yang baru menjabat sebagai PLT SDM Prewora. Saya merasakan pengalaman yang sangat baru untuk saya. Nah, selama ini saya sebagai guru kelas dan pendesain saja di sekolah, baru PLT beberapa bulan. Di pengalaman hari kemarin itu sangat-sangat berharga bagi saya, walaupun begitu banyak kendala. Tapi puji Tuhan, walau harus sampai tensi naik juga, ya, karena punya riwayat tensi, tapi puji Tuhan, saya ucap terima kasih kepada Pak Kepsek Walakiri yang dengan sabar
ketika saya telepon atau WA, kalau lambat balas WA, saya pasti telepon beliau. Ini kemana lagi ini? Ama, ini bagaimana lagi? Saya selalu sapa dengan Ama. Karena saya merasa saya sudah tua. Tapi puji Tuhan setelah saya dipandu oleh guru-guru muda, Pak Kepsek Walakiri, yang dengan sabar memandu saya, sama seperti teman-teman, saya tidak perlu ungkap lagi kendalanya begitu banyak. Tapi ada Pak Walakiri yang selalu setia menjawab setiap pertanyaan saya, membantu dalam memandu saya untuk mengikuti kegiatan hari pertama kemarin sampai finish. Saya mulai panik, sudah jam 11 lewat, belum selesai juga. Masih ada yang belum tercentang hijau. Seperti itu. Baru sampai 94%. Saya lihat jam, sudah jam 11 lewat. Aduh, ini bagaimana ini? Tapi puji Tuhan, ada putri yang setia dampingi mamanya sampai menemukan di forum diskusi tadi itu. Setelah dibaca kembali dengan teliti, seksama sudah bolak-balik. Ternyata seperti tadi Pak Jeffrey Lai katakan, harus mengomentari pesan teman-teman itu. Sudah 94%. Jadi saya harus mencari 6% itu. Panik saya. Begitu WA sama Pak Walakiri, Mama saya masih keluar cari angin dulu ini, biar kita bisa lanjut besok pagi. Terbawa saya tidak bisa tidur. Sudah berusaha untuk tidur, tidak bisa tidur. Akhirnya Nona bilang, ayo Mak, kita coba lagi. Dicoba lagi, akhirnya ditemukan. Seperti Bapak katakan tadi, itu harus baca teliti, Mama pengawas. Memang perlu ketelitian, perlu kesabaran. Hari kemarin itu betul-betul saya dibuat belajar untuk bersabar. Semoga hari ini peristiwa kemarin saya harus tensi sampai 180 itu tidak lagi terjadi. Belajar untuk sabar dan lebih teliti lagi. Puji Tuhan, jam 11 lewat 23 menit semuanya tercentang dengan warna hijau. Jadi terima kasih Pak Gusmoro untuk ilmunya, memang hal baru bagi kami. Tapi hari ini saya mendapat satu ilmu filosofi sapu lidi untuk saya bawa di sekolah saya. Memang hal baru sangat untuk saya sebagai pelaksana tugas di SDM Prewora. Terima kasih Pak Walakiri, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Ketika ada pertanyaan, Pak Dengi Iwi, makasih untuk supportnya bagi kami senior, ya. Walau senior ini, tapi ya dalam pengalaman masih perlu belajar banyak. Terima kasih Bapak, salam untuk kita semua. Oke, tepuk tangan Bapak sekalian. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman kepala sekolah dan juga pengawas yang hadir bersama, banyak kendala yang dialami. Tetapi semua kendala yang dialami itu tidak menyurutkan semangat bahwa apa yang sudah didapat kemarin itu menjadi pemacu bagi saya untuk terus berjuang agar apa yang sudah dikerjakan atau apa yang sudah menjadi harapan saya itu bisa tercapai dengan baik. Dan yang kedua itu bahwa dengan kegiatan ini bahwa saya dituntut untuk belajar dan belajar, karena belajar tidak pernah mengenal waktu dan umur. Dan yang ketiga itu yang saya petik dari kegiatan ini adalah bagaimana untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan sesama atau dengan orang lain. Dan itu menuntut satu atau sebuah kerendahan hati untuk belajar dari orang lain. Hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tanya jawab dialognya sementara kita tutup dulu, kita lanjut. Silakan Bapak Ibu ikuti pelajari dengan baik. Dan dari saya pribadi,
barangkali ini saja yang bisa saya aturkan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatannya di asinkronus dan di LMS. Dan saya mohon diri, saya lagi kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sukses selalu, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Mentari yang datang sadarkan mimpi, saya panggil cinta, namun sutradara lagi. Ketika egoku hancurkan beribu harapan, kau mampu maafkanku dari sekian banyaknya kesalahan. Kau tutupi kekuranganku, sadarkan aku dan melihat jalan. Saat dunia butakan mataku, terhanyut kenikmatan. Dan ingin ku kau ikhlas maafkan dan mampu terbuka, karena ku tahu 2 bait rap ini tak mampu untuk sembuhkan luka. Genggam tanganku dan mari berjalan bersama, ulangi semua. Melangkah bersama, ciptakan bahagia dan lupakan semua duka.